Selamat siang, Cek and Prof. Kakak. Ya, Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya. It's such an honor bisa dapat kesempatan ngobrol gini. Yes. Salam kenal, nama gue Alexander. Gue dari Bali, but tinggal di Western Australia, Perth. Yep. Oh, nice. Usia 34, gue dan bini gawe di mining. Oke. Oke, singkat cerita, di akhir tahun 2024 kemarin, gue mutusin untuk terjun ke crypto and saham sampai sekarang. Jadi ya pretty much masih newbie lah ya. Ya. And BTW gue juga member Aceh juga. Siap. Oke, so pendapatan keluarga bini dan gue itu monthly di 13.352. So Ini around Australian dollar? 133 Australian dollar. Oke. Jadi sekitar 133 sampai 135 juta per bulan. Saving ratio gue itu very close to 50%. Jadi per bulan bisa nabung ya sekitar 6 ribuan. Ya, 60-an juta, 70 juta lah berarti. Nice. Betul. Portofolio gue di kripto so far ada di 42.573. Ini USD atau? Sorry, Australian dollar. Oke. 42.573. Saham Indo gue ada di 384 juta so far. Sorry, saham apa? Indo. Indo Saham berapa? Indo, iya itu. 384 juta Rupiah. sorry. Oke. Gue akan dapat bonus dari company gue juga sebelumnya karena mereka underpay. Ya. 200 juta, mereka bakal bayar 200 juta. Ya. Posisi di bank gue so far ada 42.324. Ya, jadi gue 4.000, depositoin di sorry? sana supaya 42.000. Sorry. Oke. Banknya di bank apa? 42.324 Australian dollar. Oke. Jadi gue depositoin di sana sengaja supaya cicilan KPR-nya supaya slightly better juga gitu ya. Oke. Ya, jadi gue gak ada hutang sama sekali kecuali KPR, which is 386.827. Ya. Itu hutang KPR-nya. Oke. Pertanyaannya, jadi apa alokasi ini udah benar atau bisa di-adjust lagi ya, jadi lebih efisien and maksimal gitu growth? Oke. Berarti And secondly, apa ada cara lain or any suggestions dari Cek, dari Prof, ada tips supaya gue bisa reach financial freedom? Karena ultimate goal gue ya financial freedom sih. Gitu. Oke. Jadi untuk ultimate goalnya adalah financial freedom. Kalau financial freedom itu gue biasa bikin, gue nggak suka dengan 4% rule. Karena menurut gue inflasi itu lebih tinggi dari itu. Jadi untuk financial freedom, kita itu punya konsep pendapatan tahunan tuh harus berkali-kali lipat, harus besar sekali. Nah ini kan pendapatannya besar ya sebenarnya. Pendapatannya sekitar berarti bisa nabung 130 juta. Dengan kemampuan nabung berarti bisa 60 sampai 70 juta setiap bulannya. Nah, portofolio kriptonya apa ini kalau boleh tahu? Bitcoin 98,32%, Ethereum 1,61%, Parachain 0,07%. Oke. Nice. Risk profile-nya apa? Agresif kah, moderat kah, konservatif kah? Gua karena sadar gue belum kaya, jadi gue suka yang agresif. Jadi saham Indo agresif, Bitcoin ya bisa dibilang agresif juga ya. Oke. Saham Indonya apa? 386 juta rupiahnya itu? Saham Indonya gue di ini maksudnya apa sih emitennya gitu? Ya, emitennya aja sebut. Emitennya gue cuma ada 4 ya, Pani, Ya. Plan, Mine, sama BRI. Oke. Itu semua yang dibeli. Sebenarnya gini, gue nggak pernah masalahin dengan konsentrasi portofolio di saham ya. Tapi asal lu benar-benar tahu apa yang lu beli. Karena gini, mining itu ngambil waktunya banyak nggak dalam apa pekerjaannya biasa full time, benar-benar full time, ada waktu nggak untuk analisa-analisa seperti ini? Jadi gue tuh sistem kerjanya 1 minggu kerja full Ya. and 1 minggu libur. Jadi Oke. terus aja gitu, 1 minggu kerja, 1 minggu libur, 1 minggu kerja, 1 minggu libur gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang jadi professional investor, kayaknya sih jauh banget ya dari professional investor. Maunya tapi nggak bisa gitu. Oke, jadi step pertama dalam investasi yang menurut kita itu kita ajarkan adalah yang pertama itu kamu harus bisa decide apakah kamu adalah seorang investor yang alpha atau beta. Mau nyari alpha atau mau nyari beta nih?
pengennya sih alpha, tapi kan karena gue nggak punya gue nggak punya skills buat nyari alpha itu, jadi gue somehow gue nyari alfanya itu dengan cara mencontek gitu loh. Oke. Kalau menurut gue, mencontek dalam artian contek si orang-orang yang udah bisa dapetin alpha, dan ya gue riset sedikit kalau ya memang kalau misalnya itu benar dan gue ada conviction, gue berani masuk kayak gitu aja. Oke. Konsep dari alpha ketika kamu mencontek, biasa alpha itu udah hilang. Karena kalau semua orang udah tahu alfanya itu bukan jadi alpha lagi. Nah, alpha itu adalah aktivitas yang lebih sulit dibanding olimpiade bahkan renang olimpik. Itu Ray Dalio yang bilang. Itu adalah aktivitas tersulit ya bro ya. Kita aja sulit sekali ya dapetin alpha ya di sini. Setuju. Ya. Jadi jawabannya adalah kalau bukan full time investor, saya akan sarankan ke beta. Nah kalau kita lihat secara portofolio Indonesia, ini weightingnya BRI berapa ini? BRI gue cuma kecil sih, cuma 20 juta itu kalau BRI. Oke. Kecil BRI. Kita akan mulai mungkin dari yang saham Indonesia dulu ya. Ini saham Indonesianya ini kenapa di Indonesia kan walaupun lu di Australia kan. Apakah lu punya broker yang bisa akses saham US? Kayak interaktif broker mungkin? Mestinya bisa sih, mestinya bisa. Oke. Ini kenapa Indo ini karena home bias atau karena kita ngelihatnya berita Indonesia gampang, dan ya mungkin karena gue juga orang Indo gitu ya, jadi ya udahlah. Jadi di saham sendiri kalau lu berinvestasi di Indo itu ada yang namanya home bias. Ya. Okay. Itu sesuatu bias yang lu akan berinvestasi cenderung kalau lu di negara itu. Contoh, lu orang Thailand, lu akan lebih bias untuk berinvestasi di Thailand. Tapi kalau kita lihat secara global all cap, Indonesia tuh 0,1% dari global punya liquidity. Ya, jadi jawabannya kalau lu orang di Australia, gua akan sarankan lebih portofolio yang di luar negeri sebenarnya dibanding di Indonesia. Boleh di Indonesia, tapi porsinya tidak sebesar ini, gitu. Dan ini sangat mencari alpha. Kalau misalnya lu cari dari IHSG ini lu sangat nyari alpha nih. Gue kasih contoh ya. Indonesia memang kalau lu invest di indeksnya itu nggak selalu bagus. Misalnya lu main pure beta play, let's say lu beli reksadana indeks di Pevindo iGrade atau di Serikahati. Itu akan lu ketemu betanya 1 tuh. Tapi kalau misalnya lu bikin lebih simple, contoh lu nggak mau beli reksadana indeks, lu mau bikin sendiri deh. Misalnya BCA 70%, BRI itu 30%. Kalau lu memang percaya sama negara Indonesia, gue akan saranin seperti itu aja. Misalnya BCA 70, BRI 30. Itu gue nggak usah ngitung kira-kira betanya 0,6 sampai 0,8. Udah dekat lah itu ke 1. Jadi lu nggak nyari alpha yang porto lu bisa swing tinggi, karena lu kan nggak professional investor. Betul. Ya. Jadi dari situ, menurut gue kalau memang lu percaya banget nih sama, atau nggak tesis lu tadi bukan karena sering lihat berita di Indonesia, itu kan home bias tuh. Kecuali tesis lu adalah lu lihat emerging market ini masih underpriced. Itu boleh lu main Indo. Tapi kalau enggak, mendingan internasional. Nah, dari internasional sendiri itu bisa dibagi jadi 2 sebenarnya strategi investasinya. Kalau Warren Buffett selalu bilang 90% tuh di S&P 500. Nah, tapi ada cara nih sebenarnya untuk ngalahin S&P 500. Karena kayaknya lu udah lebih advance dalam investing. Jadi kita akan bahas kali bro ya. Ya. Nah, jadi ini stylenya kalau pernah dengar namanya Dimensional Fund Advisor atau DFA. Jadi DFA itu pakai yang namanya teorinya Eugene Fama, Factor Tilt Portfolio. Jadi 5 factor investing. Ini gue belum pernah bahasnya pertama kali nih, karena kayaknya lumayan advance yang tanya. Jadi kita akan bahas, lu bisa actually beat S&P 500 pakai beta play. Dengan lu factor tilt ke value dan juga emerging marketnya ada. Oke? Ini kalau saran gue ya, ini kalau gue jadi lu, semua yang Indo itu gue likuidasi full. Oke. Dan bahkan yang kripto itu sekarang gue likuidasi full. Karena kan bukan professional investor. Gue akan bikin pure beta play ya. Kira-kira seperti ini portfolionya. 42% tuh di US stock market. Sambil bro kakak bantu charting ini juga. Di VTI namanya. Jadi itu salah satu ETF dengan weighting paling besar di dunia. Itu 42% US stock market. Jadi lu beli semuanya saham di US. Lu nggak usah pilih jarum ditumpuk ke jerami, lu beli jeraminya. VTI. 24% tuh di international ETF. VEA. Jadi ini VTI nih, ini yang pertama ya. Yes. Kalau lu punya akses buat di broker luar negeri. Jadi ini yang personally kita lakukan juga gitu. Jadi kita orangnya walk the talk, ini yang kita lakukan dan kita ajarin kalian juga. Ini untuk yang stock portfolio ya. Jadi 100% ini bukan total portofolio lu, tapi ini stock portfolio ya. 42% tuh VTI, 24% di VEA, International ETF. Coba dibuka bro, biar dia bisa tahu juga. Nah ini. VA ini 24%, 12% emerging market VWO. Jadi ini namanya factor tilting. Jadi lu bisa nanti kalau lu weightingnya pas, lu bisa ukur comparative return-nya ini ngalahin S&P.
14 itu kita tilt ke US Small Cap Value, AVUV. Ini pasti banyak nih yang nonton nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa ya bro ya. Ya. Kita cater ke semua orang kok. Yang bukan X, yang ada AVUV doang. Yang Vantage punya. Sama 8% kita tilt ke International Small Cap Value, AVDV. Nah ini kalau ini udah lu levelnya bikin kayak hedge fund sih sebenarnya. Cuman ini lu taruh begini aja, lu tinggalin, ini pasti kalian S&P 500, pasti. Karena gue udah backtest ini berkali-kali. Jadi namanya 5 factor portfolio. Lu bisa cari banyak paper tentang ini, tentang apa? Ya. Cara desain portofolionya gitu. Jadi semua stok investment yang agresif, ini kira-kira lu bisa beat S&P by 1-2% lah harusnya. Kalau lu malas bikin ini, langsung VOO aja, beli S&P aja udah. Kalau lu malas. Cuman ini kalau lu mau pakai stylenya Dimensional Fund Advisor, lu pakai yang ini. Sambil nyatet ya itu. Paham nggak? Tes. Ya, halo? Masih ngikutin? Sinyalnya hilang ya. Oh, hilang sinyalnya ya? Tadi? Sampai mana tadi? Sorry. Iya, udah ada lagi. Sampai mana tadi? Yang sampai cek jelasin itu ya, apa namanya yang ETF itu. Oh iya, berarti udah nangkap ya, nanti tinggal nonton replaynya aja ya, ETF ya. Kira-kira portfolio seperti Nonton itu. replay lagi pasti. Iya. Jadi kira-kira gue akan saranin portfolio nih Bro Kakak bantuin bikin pie chartnya, Oke. dia bikin dulu. Mungkin bisa disebutin ulang bro. Untuk VTI. VTI 42%, Ya. International ETF VEA 24%, Ya. 12% emerging market VWO, 14% US small cap value AFUV, Yes. 8% international small cap value AVDV. Nah ini dia. Jadi ini portofolio pure beta tinggal tidur. Ya. Nggak perlu apa, ini portofolio tidur beneran nih. Jadi ini pure Sama beta. sekali nggak ada Bitcoin di sana, cek. Apa? Ini Di saham. luar ini. Kagak ada. Ya. Ini saham. Jadi kan Oh, sorry, kan lu kan saham, punya sorry. portofolio Ya, betul, saham betul. tadi. Yes. Ya. Lu kalau portofolio saham daripada lu stock pick di Indonesia nanti kebakar, bikin seperti ini. Pakai international broker. Siap. Oke, kalau untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya lu emang punya conviction dan tesis, balik lagi, lu apakah professional crypto investor full atau enggak? Gitu. Lu bisa bikin barbell strategi kan? Karena Bitcoin kan sangat agresif ya. Lu bisa mungkin taruh 10-20% di portofolio. Jadi ini jadi 100%, dari 80%, Bitcoin itu 20 tuh masih bisa. Asal Oke, time frame lu 10 alokasinya tahun. gitu Iya. Tapi percayalah, lu bikin portfolio ini 80 terus Bitcoin 20 itu akan outperform portfolio lu jauh banget nanti. Setuju. Siap. Jadi setiap gaji 60 juta langsung bagi, Brad gitu. Bagi lagi, Brad. 80-20 langsung. Yes. Pastinya juga dengan ini ya, metode DCA ya. Betul. Kita ngomong jadi DCA. Oke. rebalancing. Kita nggak ada masalah dengan tadi portofolio kripto yang disebutkan. Ya. Sorry, mau tanya itu untuk istrinya bekerja atau enggak? Iya, itu istri juga bekerja ya. Oke. Jadi berdua itu gaji full. Jadi kayaknya udah nggak bisa ya bro cari alfa yang berlebihan. Karena kan biasanya kalau konsep orang di Jepang biasanya istrinya yang kayak aktif Ya. di market ya ketika suaminya kerja. Tapi kalau ini sama-sama kerja, solusinya menurut kita ya indexing dengan Ini metode ini. Plus kalau punya conviction terhadap Bitcoin kita ngomong maksimal 30% dari punya Ya. harta. Tapi sekarang Maksimal pun kita 30%. ngomong dengan gamblang juga di Ya. sini bahwa Bitcoin itu sangat volatil. betul. Plus juga Bitcoin itu memiliki yang namanya siklus. Kalau nggak tahan dengan drawdown 50%, mending di trimming. Itu posisi sebenarnya CZ Bitcoinnya. yang bilang sih. Jadi CZ Yes. waktu itu pernah bilang, lu kalau taruh duit di Bitcoin nih, contoh sekarang, berapa tadi di kriptonya, Bro? Kriptonya Dia taruh ada Di sekitar kripto gua taruh 42.573. Nah, itu kalau hilang 70% ngefek nggak ke kehidupan lu? Kagak. Sama sekali. Sama sekali. Kalau misalnya emang dia personal, Yes. tapi gini, kadang orang tuh punya plan sampai ditonjok di muka. Nah gitu. Itu pengalaman gue biasanya sama gini, nggak Gua kerasa pernah hilang. gua baru masuk itu pernah minus sampai 4.000 itu. Pernah Oke. waktu awal-awal itu masuk Karena- 170.000 langsung berat. Karena gini Bro Alexander itu nggak pernah kerasa kehilangan sebelum hilang loh. Iya benar. Baru Oh, hilang siap, dulu siap. baru kehilangan, ya kan? Iya.
Kalau sekarang nggak Iya, iya, apa-apa, iya. tapi ketika udah hilang mungkin juga Saran gue tetap di rebalance sih. Lu bikin 80-20, tapi let's say lu Balance. mau agresif lah, 70-30. Karena lu bukan profesional di sini. Kita tuh waktu itu pernah waiting sampai 90% yang di Mungkin- Bitcoin-nya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita ngikutin setiap hari. ya profesional miner mungkin. Bener. Hopefully jadi one day mining ini ya, mining Bitcoin. Jadi 70-30% sih. Itu kalau itu agresif lah. Itu kita ngomong agresif. Ya. Dengan quote on quote Oke, ini semuanya di banknya aman ya. Ini nggak pernah dipindah-pindahin. Tapi kalau Indo, let's say lu memang punya kecintaan sama negaranya ya lu main pure beta aja. Antara lu beli indeks tadi Pevindo agresif Serikahati atau lu beli BCA BRI gitu. Oke, siap. Dapat gambaran ya kira-kira ya. Jadi yang pertama satu ini di rebalance dulu. Di rebalance dulu. Cari broker yang bisa fasilitasin di Australia banyak ya bro ya. Yes. Yang bisa fasilitasin di bank-bank sana banyak yang bisa fasilitasin ke US. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bikin ini adalah tabungan per bulan. Jadi setelah di rebalance portofolionya itu baru rebalance-nya baru tambahinnya per bulan kayak bro kakak bilang. Itu yang gue paling setuju DCA. Ya mungkin bisa ini ya, dialokasikan dari kan habis ini dapat bonus 200 juta ini kayaknya Bro Alexander. Oh iya benar nih. Ya, betul. 200 juta itu langsung dibagi itu tadi 70-30 lah. Saya lu Yes. suka banget dan emang bisa tahan perut lu bisa tahan tuh keturunan segitu ya 30% Ya. boleh ya udah. Benar. Tapi ini special case karena kita kenal banyak teman-teman yang even duitnya tuh ratusan miliar ya sampai udah dekat-dekat triliun ketika turun 20% tuh pusing mereka. Sakit juga ya. Pusing mereka gitu. Kena mental. Karena mental bener. Jadi mungkin lu special case tapi balik lagi. Nggak ada yang orang tuh semua punya plan ya sampai ditonjok di muka. Damn. Kita udah sering soalnya kena Oke, tonjok di muka. siap. Oke, semoga membantu ya Bro Alexander ya. Oke, thank you Cek, thank you Prof. Siap, Oke. siap, keren. Salam buat keluarga di Salam, sana. salam. Salam. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa belajar ya tadi ya. Ini Bro Alexander ini memiliki kemampuan earnings power yang lumayan, Bro. Bener. Portofolio yang sebenarnya barbell juga ya. Ya kita kalau ngomong balance. ini pun sebenarnya agresif beta kan. Oh iya, Karena benar. satu aksesnya juga nggak semua orang punya. Betul. Interaktif broker untuk beli VTI dan juga indeks Vanguard base ya kita ngomongin. Iya, Vanguard base banget. Terus dua, iya. Iklanin Jack Benar. Google. Terus yang kedua untuk mengalokasikan ya dengan ya kita ngomong ya 5 indeks yang berbeda, Ya. it will take time juga Benar. dan juga perlu mereka mempelajarin. Cuman ya balik lagi kalau kita mau beat ya the market, beat the index ya 2-3% itu nggak masalah karena orang lupa compounding bro. Ya, Dengan penghasilan ratusan juta per bulan tuh udah banyak loh. luar biasa. Luar biasa banyak. Apalagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Biasanya karena di Indonesia tuh apa-apa serba murah. Pasti mereka juga akan lebih adjusting lagi Betul. pengeluarannya di luar negeri. Sehingga mereka cenderungnya biasanya itu nggak boros Ya. juga di luar negeri. Jadi mungkin untuk Bro Alexander dan juga kita ngomong semuanya ya. Nggak ada salahnya punya exposure Bitcoin. Tapi kita juga selalu ingetin Bitcoin is a very risky and volatile asset. Betul. Dan kita ngomong maksimal 30% dari harta hidup itu udah maksimal. Liquid capital, bukan harta hidup. Setuju sekali. Dan yang Bro Kakak bilang selalu ini ya, teman-teman sadar untuk DCA Yes. gitu. Karena sebenarnya bukan saran dari kita, saran dari Warren Buffett, Bro. Kalau orang nggak terlalu mengerti investasi, jangan concentrated, diversify yang full banyak banget gitu Iya. kan. Lu beli kayak S&P 500. Ini buat yang tadi Alexander ya. Ini duitnya udah kayak mau dekat-dekat miliar ya. Makanya kita kasih yang tadi factor ETF model. Tapi buat kalian yang belum nyampe miliar, bingung Bang. 10 juta nih dibaginya gimana? Ya udah lu beli kayak VTI atau beli FOO aja langsung gitu. VOO. Beli S&P 500. Gampang ya. Kalau S&P 500 juga banyak ya bro ya. Bisa dibeli di lokal punya juga banyak kali ya. Yes. Dan kita selalu big advocate untuk nabung setiap bulan. Even dari dulu ya. Dari awal ketika kita melihat opportunity di Bitcoin juga. Kita melakukan penabungan ya bro ya. Bener. Berdua. Dan karena emang udah dilakukan dari 2022. Betul, udah Jadi lama. teman-teman harus paham kita ini memiliki yang namanya cycle advantage. Betul. Ini mungkin saya tunjukin ya. Apa itu DCA? Ya. Jadi kan DCA itu kan metode di mana kita melakukan pembelian. Kita pun juga di Bitcoin itu juga melakukan DCA. Cuman kita dapat cycle advantage dari tahun 2022. Kita nggak pernah anjurin ya teman-teman untuk mau balls deep ya. Ya. Langsung kayak mau lamsam di harga sekarang dengan potensi makro yang memburuk dan juga kita mendekati potensi akhir ya siklus di market crypto. Jadi teman-teman
yang udah up ya dari 2022, 2023, gak ada salahnya untuk rebalancing dan juga melihat potensi arah market ini mau kemana, dan ya better safe than sorry sebenarnya. Betul. Jadi gini teman-teman ya, kalian harus semua sadar gimana caranya ngelola uang dengan baik gitu. Karena uang tuh nyarinya susah. Setuju. Kalau nyarinya susah jangan sampai hilang. Contoh kayak tadi si Alexander main saham Indo gitu, dia beli saham-saham lah. Itu gue yakin kalau gue tanya matriksnya sampai detail juga dia nggak mengerti semuanya. Jadi jawabannya adalah jangan follow orang lagi. Apalagi Bener. jangan follow orang. Karena gini, indeks ini bukan follow. Lu follow the market gitu. Pasti. Kita kan udah selalu jelasin ya bro ya. Dan Ada sekali beta, lagi ada kita alpha. nggak salahin orang buat beli saham lokal loh ya. Nggak salah. Terserah. Boleh. Cuman Tapi main beta, tapi beta. kita harus tahu bahwa Warren Buffett pun juga bilang orang itu harus punya ini bro, pengetahuan atas dirinya yang tinggi. Betul. Jadi kamu harus punya circle of competence yang kamu ketahui. Jangan sampai kamu ini nggak tahu tapi ikut orang. Tapi kalau punya Betul. conviction mau membeli suatu aset apapun ya itu terserah. Betul. Kan kita di sini memberikan guideline, kita juga memberikan edukasi, serta juga placement dan juga allocation aset yang tepat itu seperti Betul. apa. Ada yang bilang nih, misalnya kan apakah bagus cash out waktu bear market? Jawabannya bukan begitu. Kita nggak pernah timing market. Kita Yes. memang punya different asset class yang berbeda. Kita dari dulu udah bilang ya, misalnya Bitcoin ke nol pun gue bukan jadi orang yang jatuh miskin. Pasti. Memang gue seneng gitu kalau naiknya tinggi. Tapi kalau misalnya ke nol, gue nggak jatuh miskin teman-teman. Kalian harus paham gitu. Gue dan bro kakak ini sama sekali nggak jatuh miskin kalau Bitcoin ke nol. Kita masih mungkin ketawa-ketawa bro. Naik pesawat kita mungkin ke Cayman Island. Dan apapun yang terjadi teman-teman. Kita tuh udah bikin portofolio kita sedemikian rupa apapun yang terjadi di dunia. Rigid and solid ya. Rigid and solid. Ya.